Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jadi pakaian besi perangnya itu hilang, yang dapat hadiah dari Nabi Muhammad. Jadi Sayyidina Ali ini dapat hadiah perang baju besi dari Nabi Muhammad SAW, pakaiannya hilang. Subhanallah, suatu saat dia melihat di toko, ada toko jualan bajunya. Sayyidina Ali kan hafal baju perangnya itu. Tanya, loh, ini baju perang saya ini, kamu dapat dari mana? Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Oh, ini ada orang Yahudi yang jual. Wahai Sayyidina Ali, mana orang Yahudinya? Rumahnya di sana. Akhirnya didatangi oleh Sayyidina Ali. Wahai Yahudi, yang kamu jual di toko tersebut itu baju perang saya, kamu mencuri ya? Memang Yahudi ini nyuri, cuma nggak ngaku. Loh, apa buktinya kalau kamu mengatakan saya mencuri bajumu? Orang nggak ada saksi, nggak ada apa, kok kamu mengatakan saya pencuri? Memang kalau mengatakan pencuri kan harus ada saksinya, ada buktinya. Sudah, kata Sayyidina Ali, kamu saya tuntut di hakim, di pengadilan. Padahal Sayyidina Ali ini jadi presidennya, Pak. Itu masih minta keadilan kepada hakim. Oleh hakim didatangkan, Sayyidina Ali ini didatangkan sama Yahudi ini, dipanggil oleh hakim. Akhirnya kata hakim, wahai Sayyidina Ali, Khalifah, kamu kenapa mengajukan permasalahan apa? Kata Sayyidina Ali, wahai hakim, ini Yahudi ini mencuri baju saya, baju perang saya yang dapat hadiah dari Nabi Muhammad SAW. Ditanya Yahudi, wahai Yahudi, apakah betul kamu mencuri? Kata si Yahudi tersebut, wahai hakim, kalau memang saya mencuri, mana buktinya? Bisakah Sayyidina Ali ini menunjukkan bahwasanya itu baju perangnya dia? Ada logonya nggak? Ada namanya nggak? Ya. Akhirnya ditanya Sayyidina Ali, wahai Khalifah, apakah kamu punya bukti, saksi? Ada. Siapa? Budakku dan anakku Hasan. Apa jawab hakim? Nggak bisa. Kalau anakmu pasti bela kamu. Saksi yang lainnya, yang tahu baju itu siapa selain budakmu? Nggak ada, cuma 2 orang itu yang tahu. Ya nggak bisa, berarti perkaramu batal, kata si hakim. Padahal presiden loh ini. Itu orang Yahudi sampai bingung, melongok. Presiden saja bisa dibatalkan putusannya karena nggak kuat hukumnya oleh si hakim. Akhirnya selesai perkaranya, Yahudinya angkat tangan langsung masuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya tidak pernah melihat agama sebagus ini. Bahkan presidennya sendiri tidak dibela kalau tidak saksinya tidak lengkap. Betul, saya yang mencuri bajumu, sekarang saya kembalikan, kata Yahudi tersebut. Subhanallah, ini hakim yang adil ya. Hakim yang adil, dikasih jabatan amanah. Jangan, oh ini keluarga saya, oh gampang nanti saya yang ngurus. Oh ini kawan saya, gampang saya yang ngurus. Hati-hati ya. Jangan main gampang-gampang, ini jabatan ini, Pak. Kalau kita amanat, selamat dunia akhirat. Tapi kalau nggak amanat, waliyadzubillah min dzalik. Ya. Orang dulu nggak gampang, Pak. Mau jadi kasih jabatan itu nggak gampang. Sayyidina Umar bin Khattab saja ketika mau dikasih jabatan khalifah itu nolak, nggak mau Sayyidina Umar itu. Cuma Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memaksa, karena tidak ada orang yang cocok untuk menjadi khalifah setelah dia kecuali Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar nggak mau. Ketika dijadikan khalifah, Sayyidina Umar itu menangis. Kata Sayyidina Umar, aku ini orang yang keras. Jangankan manusia, setan aja takut sama saya. Setan saja takut sama saya. Saya takut nanti kalau jadi pemimpin tidak ada orang yang berani menasihati saya kalau saya salah. Makanya saya nggak mau jadi khalifah, kata Sayyidina Umar. Saya ini orangnya keras, takutnya orang-orang itu takut salah tetap dibiarkan, bakal dituntut saya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya ada salah satu sahabat mengeluarkan pedangnya, wahai Sayyidina Umar, nggak usah khawatir, kalau kamu nggak adil, nggak jujur, kamu saya tebas sendiri dengan pedang saya. Langsung mau Sayyidina Umar, langsung mau. Subhanallah, nggak mau Pak jadi pemimpin, Pak, nolak. Oh kalau kita mau selamatan 7 hari 7 malam, orkes dangdut ya. Belum jabat aja sudah selamatannya macam-macam ya. Padahal ini jabatan ini berbahaya, nggak sembarangan orang mau ya. Rasulullah sudah mengajari kalau orang jadi jadi pemimpin itu harus ada
syarat-syaratnya harus orang yang taat, orang yang mukmin, orang yang soleh, sesuai berjalan dalam Al-Quran dan hadis, harus orang pintar, amanat, jujur, kemudian komunikatif, merakyat. Itu syarat-syaratnya jadi pemimpin, nggak bisa sembarang. Sayyidina Umar itu jadi pemimpin turun tangan terus, ya, turun keliling kota melihat rakyatnya, dan itu memang syarat jadi pemimpin. Dan pemimpin ini tidak boleh mementingkan dirinya, mentang-mentang pemimpin, wah punya anak buah banyak, ayo sana, ayo main suruh aja. Ya, mestinya pemimpin itu yang maju duluan. Kalau zaman dulu Pak, panglima perang, kalau ada panglima perang, zaman dulu itu perangnya itu kalau maju panglima, musuh panglima dulu. Setelah panglima musuh, baru nanti pasukannya musuh pasukan. Itu perang zaman dulu. Kalau zaman sekarang enggak, yang kerucuk suruh maju dulu, panglimanya di belakang, terima kabar aja. Kalau zaman dulu enggak, panglima dulu yang maju. Setelah maju baru nanti pasukan dengan pasukan menandakan mana yang paling kuat. Ya, kalau sekarang enggak, bukan berarti kita jadi pemimpin ya mungkin jadi atasan kemudian mau sembarangan, enggak. Nabi Muhammad aja pernah ketika mau memasak kambing, ya sahabat banyak yang menawarkan, ya Rasulullah saya bagian motongnya, sahabat yang lainnya, ya Rasulullah saya bagian masak, ya Rasulullah saya bagian nguliti, ya Rasulullah saya bagian ngincang. Akhirnya setelah semuanya selesai, Rasulullah mengatakan, ya sudah, karena nggak ada yang cari kayu bakar, saya bagian cari kayu bakar. Loh, pemimpin loh, Nabil. Sahabat kaget, ya Rasulullah jangan, kamu santai aja duduk biar kita yang kerja. Enggak, saya nggak mau. Saya nggak mau. Jangan pemimpin dikhususkan, kata Nabi Muhammad SAW. Pemimpin harus ikut kerja. Turun tangan langsung Pak Nabi Muhammad, cari kayu, bayangkan. Cari kayu bakar. Kalau zaman sekarang, ayo angkat, ayo sana. Nggak mau kerja, mumpung ada anak buah. Amanat nggak boleh. Dan jangan mentingkan diri sendiri. Nggak boleh pemimpin mementingkan diri sendiri. Ya, Anda lihat contohnya Nabi Muhammad SAW. Ya, ketika menjadi pemimpin, sampai pernah dikisahkan sahabat Abu Hurairah. Ya, pernah Abu Hurairah ini pemimpin kaum miskin, ashabus suffah. Jadi makanannya itu biasanya disuplai oleh sahabat-sahabat yang kelebihan harta. Itu pernah ashabus suffah itu nggak makan seharian, seharian. Laparnya luar biasa. Karena Abu Hurairah ini menjadi pemimpinnya orang miskin, mau nggak mau Abu Hurairah yang cari makan, karena dia pemimpin. Jadi cari keliling dia, cari makanan untuk ashabus suffah. Ashabus suffah itu tinggal di Masjid Nabawi. Kalau Anda insya Allah ziarah ke Madinah, umroh atau haji, itu di samping makam Nabi itu ada lantai yang agak tinggi sedikit. Nah itu tempat tidurnya ashabus suffah. Itu banyak orang iktikaf di sana. Itu bekas sahabat itu sudah. Sahabat kalau tidurnya di sana. Jadi kalau ada lantai yang lebih tinggi daripada lantai yang lainnya di dekat makam Nabi di belakang itu berarti tempat istirahatnya ashabus suffah. Abu Hurairah tidurnya di sana. Ya. Akhirnya Abu Hurairah keliling cari makan. Ketemu Abu Bakar. Abu Bakar ini kan sosial. Wah ini ada Abu Bakar ini. Biasanya pasti tanya ini makanan ini. Ya. Akhirnya Abu Bakar waktu itu lagi sibuk. Akhirnya ketemu pas-pasan dengan Abu Hurairah, dijawab salamnya. Abu Bakar menjawab salamnya tapi nggak pakai tanya. Biasanya Abu Bakar tanya, ya apa sudah makan apa belum? Ya gimana keadaanmu? Ini nggak pakai tanya, langsung jalan aja. Karena sibuk, Abu Bakar waktu itu ada urusan. Wah lepas, kata Abu Hurairah. Biasanya ditanya-tanya, ini dikasih makanan, kasih uang untuk beli makanan, ini lo lupa lepas ini. Akhirnya nggak lama ketemu Sayyidina Umar. Sayyidina Umar juga sosial kaya. Ketemu Sayyidina Umar sama. Karena sibuk waktu itu Sayyidina Umar sampai nggak tanya sudah makan apa belum ashabus suffah di hari tersebut. Lewat lagi. Akhirnya nggak lama ketemu Nabi Muhammad. Wah ini kalau ketemu Nabi nggak mungkin ditolak, ini pasti ditanyain. Wah tambah mukanya itu dalam riwayat dilapar-laparkan kayak orang susah supaya ditanyai, kalau enggak lepas lagi nanti, karena yang dua ini sudah lepas. Akhirnya datang Nabi Muhammad papasan dengan Abu Hurairah, mengucapkan salam, dijawab, gimana kabarmu Abu Hurairah, kenapa mukamu pucat, belum makan ya Rasulullah? Belum makan berapa hari? 1 hari. Rasulullah buka jubahnya ada 3 batu, saya 3 hari, kata Nabi Muhammad SAW. Kamu 1 hari, saya 3 hari belum makan Pak. Nabi Muhammad Pak
Maaf, nggak pantas kalau kita mengeluh. Ya. Semiskin-miskinnya kita, maaf bahasanya, sesusah-susahnya kita, tiap hari masih makan. Nabi Muhammad, kekasihnya wa ta'ala, 3 hari nggak makan. Bisa Anda bayangkan? Jadi kalau kita mengeluh, wah rezeki saya susah, hidup saya susah, maaf, koreksi orang tua kita. Bukan haknya kita, bukan rahnanya kita. Kita tetap wajib berbakti dengan orang tua, walaupun orang tua itu dolim kepada kita. Ya, jadi hati-hati. Jadi karma ini intinya kembali ke kita sendiri. Jadi kalau kita berbuat salah, ingat takutnya nurun kepada anak kita. Jadi jangan koreksi yang di atas, jangan koreksi orang tua kita, tidak etis. Walaupun maaf mungkin bisa dari orang tua kita, tapi tidak etis kalau kita mengoreksi orang tua kita, karena bukan ranah kita di sana.